atas partisipasinya yang sudah berkenan hadir membersamai kami ya Bapak Ibu semua. Nah, sebelum kita menyimak pemaparan pemateri kita yang sangat luar biasa hari ini, malam ini ya Bapak Ibu, mohon izin, saya ingin membacakan CV beliau ya. Sebentar, mungkin ditampilkan ya Bapak Ibu ya. Sambil ditampilkan ya, tim boleh. Tim edisio boleh ditampilkan ya CV beliau. Halo tim. Baik, menunggu operator kita saya sampaikan ya, saya bacakan ya Bapak Ibu. Bapak Muhammad Hafiz MPD ini Bapak Ibu merupakan dosen ya di UIN Jakarta Bapak Ibu. Beliau itu merupakan dosen pada program studi pendidikan matematika. Nah, Pak Hafiz di sini juga ada nih para alumninya juga di sini sudah ada nih yang sudah lama ya nih Pak Rudi, Pak Hartono nih, Pak Rudi, Pak Hafiz ya. Beliau juga eh, sangat banyak kegiatannya di UIN Bapak ya, sangat banyak sekali gitu ya. Uh, Beliau pengalaman kerjanya Bapak Ibu sebagai pengembang soal asesmen numerasi Dirjen GTK ya Kemendikbud Ristek pada tahun 2004 Bapak Ibu. Beliau juga sebagai penulis soal kompetisi sains madrasah atau KSM tingkat nasional Bapak Ibu ya. Itu tahun 2024 ya. Kemudian beliau merupakan panitia seminar nasional dari tahun 2021 sampai 2004 dan bahkan sekarang pun beliau jadi panitia juga ya Pak di seminar internasional ya Pak ICEM 2025 ya Pak. Baik, beliau juga sebagai editor jurnal Algoritma. Nah, Bapak Ibu yang ingin menerbitkan jurnalnya di Algoritma boleh ya kontak beliau ya, atau nanti kami bisa hubungkan. Journal of Mathematics Education itu jurnal matematikanya di UIN Jakarta ya, Pak Hafiz ya, khususnya di FITK. Kemudian beliau juga sebagai ketua pengelola prosiding FITK Bapak Ibu tahun 2024 sampai sampai sekarang. Kemudian beliau juga tutor online di Universitas Terbuka Bapak Ibu dari 2019 sampai sekarang. Kemudian reviewer soal dan juri Olimpiade Matematik atau Optika tingkat nasional tahun 2019 sampai sekarang Bapak Ibu. Dan terakhir beliau merupakan panitia internasional Conference of Education Muslim Society atau ICEMS tahun 2019 sampai 2024. Nah, beliau ini merupakan dosen tetap program studi pendidikan matematika yang mempunyai ketertarikan terhadap dunia pendidikan matematika, khususnya pada bidang kemampuan matematik dan desain pembelajaran matematik. Fokus riset beliau yaitu kemampuan matematik, desain pembelajaran matematika, dan ICT dalam pembelajaran matematika. Nah, boleh kalau penasaran gitu ya, ingin lebih kenal lagi, ada kontak beliau nih, emailnya Bapak Ibu, mhafiz @uinjkt.ac.id. Beliau tinggal di Jalan Haji Hussein nomor 95 Palmerah Jakarta Barat ya. Boleh tuh jika ingin silaturahim langsung ke beliau begitu ya Bapak ya. Bidang yang beliau ajar di UIN Jakarta Bapak Ibu dan di Universitas Terbuka yaitu kalkulus diferensial, kalkulus integral. Nah ini mata pelajaran yang susah nih. Kemudian teknik penulisan karya ilmiah dan statistik pendidikan nih yang statistiknya masih belum belum paham nih boleh nih ya Bapak Ibu ya. Kemudian akun Google Scholar-nya Bapak Ibu boleh tuh diintip ya riset-riset beliau. ID Scopusnya sudah ada, ID Sintanya gitu ya Bapak Ibu. Beliau riset-risetnya sudah luar biasa ya, bereputasi semua Bapak Ibu. Baik, untuk lebih detailnya nih Bapak Ibu kita simak ya pemaparan dari beliau yang sangat luar biasa ini. Kami persilakan kepada Pak Hafiz, Bapak kami persilakan.
Baik, terima kasih Pak Solihin. Mohon maaf, apa suara saya terdengar? Alhamdulillah Pak, terdengar Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah daula syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Edusio ya, Edusio Nasional Indonesia, khususnya Pak Solihin ya, rekan saya di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebagai dosen dari program studi pendidikan biologi ya, yang telah memberikan saya kesempatan untuk sharing ya, sharing terhadap ilmu pengetahuan yang sudah kita dalami bersama-sama gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah sarana untuk belajar ya, memperbaiki diri supaya kita sama-sama bisa menjadi pendidik atau guru ya, baik guru maupun dosen ya, yang benar-benar mengajar dari hati gitu ya, sehingga siswa kita bisa memperoleh eh, ilmu pengetahuan, sikap dan keterampilan yang memang diharapkan ya oleh tujuan pembelajaran seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya juga mengucapkan salam hormat dan takzim ya kepada Bapak Ibu guru hebat yang tergabung di webinar malam hari ini. Semoga Bapak Ibu guru hebat di sini nanti sama-sama bisa belajar bersama dengan saya ya dan berdiskusi banyak ya tentang bagaimana mengembangkan desain pembelajaran yang menguatkan numerasi pada lintas mata pelajaran, khususnya ini saya buat di level SMP ya. Semoga itu bisa kita lakukan pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada kedua hasanah kita Baginda Rasulullah SAW yang sudah sejak lama beliau itu sebenarnya mempraktekkan numerasi dalam aktivitas kehidupannya ya, Bapak Ibu ya. Beliau adalah seorang bisnismen ya, kita tahu bisnismen handal yang jujur ya. Dan tahu sendiri ya, kalau bisnismen itu pasti interaksinya dengan uang gitu ya, dengan laba rugi. Dan laba rugi itu sebenarnya ada matematika di situ, ada numerasi di situ. Jadi sejak dulu praktek numerasi sebenarnya sudah digunakan dan diimplementasikan oleh kedua hasanah kita Baginda Rasulullah SAW. Baik Bapak dan Ibu, saya mohon izin ya untuk sharing tentang desain pembelajaran yang menguatkan numerasi pada lintas mata pelajaran di SMP. Nah, sebentar. Nah, seperti yang kita tahu Bapak Ibu bahwa numerasi itu menjadi fokus utama pemerintah kita ya. Baru-baru ini pemerintah di bawah kendali Bapak Mendikbudrismen ya, Prof. Dr. Abdul Mukti ya. Beliau itu membuat gebrakan baru terhadap numerasi yaitu GNN. GNN ya, Gerakan Numerasi Nasional ya. Itu merupakan sebuah gebrakan yang memang nanti tujuannya adalah supaya masyarakat Indonesia sadar gitu ya bahwa numerasi adalah bagian penting dalam kehidupan dan tidak bisa lepas dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Dengan numerasi nanti kita bisa mempraktekkan atau menggunakan ilmu matematika untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu ini menu yang akan kita kupas tuntas bersama ya Bapak Ibu yang nanti kita akan diskusikan bersama. Yang pertama saya mungkin akan mengulas kembali ya. Mungkin ini bukan numerasi itu bukan barang baru ya di guru-guru Bapak Ibu guru yang hadir di sini mungkin ya. Maka nanti kita akan mengulas bersama kembali tentang definisi dan urgensi numerasi. Itu ya. Kemudian nanti saya akan coba mengulas bagaimana kondisi literasi matematis atau numerasi ya. Jadi numerasi itu nama lainnya adalah literasi matematis siswa SMP ya. Kemudian kita coba akan menganalisis ya
bagaimana desain pembelajaran yang menguatkan numerasi pada lintas mata pelajaran. Seperti itu. Dan yang terakhir, nanti coba akan saya sampaikan tentang asesmen numerasi dalam pembelajaran. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ya berdiskusi, saya mau Bapak Ibu mengambil HP-nya ya, kemudian men-scan barcode yang ada di layar laptop atau handphone Bapak Ibu ya. Kita pretest dulu ya Bapak Ibu ya, kita pretest dulu. Nanti kita atau bisa langsung klik ya di link yang sudah disediakan. Saya ingin tahu sejauh ini yang Bapak Ibu pelajari tentang numerasi apa yang Bapak Ibu pahami. Silakan Bapak Ibu untuk mengklik ya. Sambil saya tampilkan hasilnya di sini. Nah, sebentar. Saya sambil tampilkan hasilnya ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, Hafiz ya, mungkin saya stop. Ya, ya sebentar. Saya barcode-nya. stop share dulu ya, Pak, supaya itunya bisa kelihatan sebentar. Saya stop share supaya yang saya share hanya barcode-nya ya. Atau mungkin bisa dibantu di link chat ya. Sebentar, Pak. Ya, boleh. Oke. Nah, ini silakan Bapak Ibu pretest dulu ya. Nah, silakan. Ya, jangan lama-lama ya Bapak Ibu itu sebentar aja kok itu cuma beberapa menit, 1 menit atau 2 menit gitu ya. Nggak lama itu. Oke, saya coba tampilkan hasilnya ya. Hmm, sudah. Masih share ya Pak Solihin itunya, barcode-nya. Ya, Masih ya. tunggu 2 menit ya Pak. Oke, silakan. Wah, ini udah ada yang ngisi ini. Luar biasa. Boleh Pak Hafiz di stop share screen-nya untuk barcode. Oke. Iya. Sebentar ya Bapak Ibu, kita coba cek hasilnya ya. Bagaimana pemahaman Bapak Ibu semua tentang numerasi ya. Oke, coba kita lihat di sini. Ini jawabannya. Jadi ini ternyata apa ya? Eh, ini ternyata tampilan baru ya Bapak Ibu ya, sehingga eh, nah, jawabannya di sebelah mana ini. Jadi saya belum familiar dengan tampilannya ya. Karena ini Quizzes itu beralih ke Wayground ya. Nah, sebentar.
Mana sebelah mana ini Pak Solihin? Nah, hmm. Hmm. Lihat jawabannya di mana Pak Solihin? Oke, baik. Nanti saya akan tampilkan di akhir aja ya Bapak Ibu hasil pretestnya ya. Oke, kalau gitu eh, saya lanjut aja Bapak Ibu ya ke slide berikutnya. Sebentar saya akan share. Ya, itu ternyata kuisis itu beralih ke Wayground ya, dan saya belum menemukan di mana hasil jawabannya gitu. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Saya share lagi slide berikutnya. Ya, Bapak Ibu boleh dilihat ya. Nah, pertama, kenapa harus numerasi gitu ya? Kenapa harus numerasi ya? Kenapa numerasi menjadi salah satu fokus yang dikembangkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya? Karena ternyata Bapak Ibu ya, abad 21 yang senantiasa berubah drastis ya, dan kita tidak tahu ke depan seperti apa, termasuk ada yang namanya kecerdasan buatan ya, sehingga sepertinya gitu posisi dosen dan guru itu terancam ya. Bahaya itu karena ada mesin yang serba bisa gitu ya menghadapi fenomena 21 dengan kebutuhan-kebutuhannya gitu ya. Ternyata numerasi adalah salah satu literasi dasar, Bapak Ibu. Di samping literasi membaca, literasi sains, literasi TIK, literasi finansial, juga literasi budaya dan bermasyarakat. Gitu ya. Literasi dasar artinya kemampuan menggunakan keterampilan dasar ya untuk menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Ya, hal yang paling mudah misalnya ibu-ibu itu ya. Ibu-ibu yang suka berbelanja di toko ya, Bapak Ibu, itu biasanya ibu-ibu hunting yang paling murah ya, Pak Solihin ya. Pernah menemani istrinya belanja. Itu pasti hunting harga yang paling murah. Jadi lama banget gitu ya membanding-bandingkan produk ya dengan kapasitas volume dan harga ya, sehingga kapan dia harus memutuskan membeli yang mana gitu yang lebih hemat. Nah, secara tidak sadar sebenarnya ibu tersebut sedang menerapkan numerasi dalam kehidupan sehari-hari pada saat berbelanja, gitu ya. Dia menggunakan konsep matematika, membandingkan bilangan, ya kan ya, membandingkan bilangan, membandingkan volume, baru kemudian memutuskan gitu. Mau beli yang mana nih? Beli yang bundling, beli satu dapat dua gitu ya, buy one get one, atau beli satu dengan volume yang lebih besar gitu. Dengan menghitung-hitung dulu mana yang lebih untung gitu ya. Itu sebenarnya ibu tersebut numerasinya bagus gitu ya. Kemudian kompetensi abad 21 yang tidak kalah penting yaitu critical thinking, creative thinking ya, komunikasi dan kolaborasi ya. Oleh karena itu nanti kita sebagai guru dan dosen hendaklah bisa mengakomodasi literasi dasar dan kompetensi-kompetensi yang ada di sini semua gitu untuk mendesain sebuah pembelajaran. Supaya nanti siswa kita, mahasiswa kita itu siap menghadapi zaman yang selalu berubah. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini mungkin soft skill ya, soft skill yang juga harus dimiliki oleh anak-anak didik kita, Bapak Ibu, yaitu curiosity ya, rasa ingin tahu, inisiatif, kemudian resiliensi ya, gigih. Kalau dikasih soal itu nggak gampang nyerah ya, gigih, resiliensi, kemudian adaptif ya, dia mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan ya. Kalau sekarang itu kayaknya kita belajar itu harus pakai teknologi ya, maka ya kita harus bisa mendidik anak-anak kita untuk bisa adaptif terhadap perubahan zaman gitu. Kemudian kita juga harus menyiapkan mereka supaya memiliki kepemimpinan yang baik gitu. Bisa memimpin seseorang, memiliki leadership yang baik dan juga memiliki kepekaan sosial dan budaya. Cinta terhadap budayanya juga memiliki empati terhadap masyarakat sekitarnya. Itu ya.
Kemudian Bapak Ibu, saya sedikit menjelaskan mungkin tentang numerasi ya. Tadi mohon maaf tesnya tidak bisa saya tunjukkan ya hasilnya. Mungkin nanti di akhir akan saya berikan ke Pak Solihin untuk di-share nanti di grup peserta. Nah, jadi numerasi itu sebenarnya muncul di Inggris ya Bapak Ibu. Konsep numerasi itu muncul di Inggris, di UK, United United Kingdom. Tahun 59, 1959. Nah, itu digagas oleh Crowther Report ya. Nah, itu numerasi itu dekat dengan literasi. Nah, mereka berdua disandingkan ya. Kenapa? Karena terkait gitu. Karena soal-soal numerasi, soal-soal literasi matematis itu biasanya soal-soal kontekstual, soal yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Nah, otomatis soalnya soal narasi gitu, soal narasi. Nah, kalau soal narasi artinya sebelum bisa menyelesaikan soal literasi, maka seorang yang mengikuti atau menikmati soal tersebut harus memiliki literasi yang baik gitu. Harus bisa membaca dengan cermat gitu ya. Makanya dua halnya terkait. Nah, menurut Kemendikbud, Bapak Ibu, ini sudah dirumuskan tahun 2017 ya. Jadi intinya Kemendikbud bilang bahwa numerasi adalah kemampuan mengaplikasikan konsep dan keterampilan matematika untuk solving problems gitu ya. Solving problems, memecahkan masalah dengan berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Misalnya di rumah ya, di rumah itu kita mau beli itu apa namanya sabun pencuci piring misalnya. Kemudian kita udah nyatet tuh setiap hari tuh sabun pencuci piring habis berapa mili gitu ya. Harganya berapa mili. Maka ketika kita ingin nyetok misalnya dalam waktu seminggu berapa bungkus gitu ya, berapa plastik sabun pencuci piring yang harus kita siapkan. Itu kan sebenarnya problem ya. Kalau kita lagi ada uang banyak, kita mau nyetok nih mesin sabun pencuci piring gitu ya. Maka kita bisa beli dan kita bisa menggunakan matematika di situ. Ada yang namanya perbandingan senilai, ya kan ya. Kalau belinya banyak, kalau misalkan mau menggunakan sabun pencuci piring itu dalam jangka waktu yang lama, misalnya katakanlah sebulan ya, maka pasti kebutuhan sabunnya akan juga meningkat gitu. Itu perbandingan senilai dan perbandingan senilai itu ada di dalam matematika gitu ya. Kemudian di pekerjaan juga ada, kemudian di kehidupan sehari-hari yang lain itu juga banyak soal-soal yang terkait dengan numerasi atau masalah-masalah yang membutuhkan numerasi. Nah, lalu tahun 2014 ternyata numerasi itu udah dirumuskan oleh Geiger, Guss, and Doll ya. Ini mereka adalah scholars dari Australia ya. Nah, jadi orang yang cakap numerasi itu disebut numerat. Nah, orang yang numerat tuh gimana? Dia memiliki kemampuan numerasi yang baik gitu ya. Jadi bukan hanya menguasai konsep matematika dengan baik, tapi dia juga bisa menghubungkan matematika dengan mata pelajaran lain. Dia juga bisa menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika ada problem dalam kehidupan sehari-hari yang membutuhkan matematika, dia bisa menyelesaikannya. Gitu kira-kira ya. Menurut Geiger. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu ini ada numerasi, ide kunci numerasi. Sebenarnya numerasi itu apa sih yang diharapkan gitu ya. Nah, yang pertama, ini mungkin sering kita temukan nih dalam kehidupan sehari-hari ya. Interpreting statistical information ya. Mungkin Bapak Ibu sering nonton TV ya. Di Metro TV tuh biasanya ada infografis ya tentang berita apa misalnya pemilu ya. Nanti ada sajian-sajian diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis gitu ya. Itu juga merupakan kemampuan numerasi gitu. Orang yang nggak punya kemampuan numerasi yang baik, maka dia tidak bisa membaca grafik dengan baik, diagram batang dengan baik, sehingga dia tidak mampu memaknai sebenarnya apa yang diceritakan oleh diagram tersebut gitu ya. Kemudian nih, numerasi juga terkait dengan using measurement ya. Using measurement tuh menggunakan pengukuran ya. Kalau ibu-ibu nih, ibu-ibu guru ya, kalau lagi libur nih biasanya masak kan ya.
Nah, masak itu adalah aktivitas yang juga menggunakan numerasi. Ya, jadi kalau ibu-ibu itu misalkan mau buat agar-agar ya, itu kan ada takaran gulanya, ada takaran gulanya, ada takaran agar-agarnya, ada takaran airnya, gitu ya. Secara tidak langsung, aktivitas membuat agar-agar di dapur itu juga membutuhkan numerasi. Kenapa? Dia harus belajar perbandingan juga. Dia harus belajar volume juga, ya. Sehingga ketika misalkan ada resep yang membuat agar-agar dalam volume air berapa mililiter gitu ya, dia bisa membuat untuk skala besar gitu. Misalkan dia ingin meningkatkan menjadi berapa porsi, maka dia harus meningkatkan volume agar-agar, volume gula, dan volume airnya, gitu ya. Kemudian macam-macam yang lain juga, Bapak Ibu, using spatial reasoning. Ini juga penting ya. Ini ada di kehidupan sehari-hari juga, yaitu ketika kita membaca maps, ya. Ketika kita membaca maps itu sebenarnya kita sedang melakukan aktivitas numerasi. Karena di maps itu ada jarak, ya kan ya Bapak Ibu, ada jarak, ada ruang spasial ya, ada yang lain-lain itu ya. Nah, jadi aktivitas-aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang mengandung numerasi. Nah, ini juga mungkin ya sering kita temui ya. Coba Bapak Ibu nanti boleh klik di kolom chat ya, saya tunggu jawabannya. Menurut Bapak Ibu, kegiatan apa yang terkait dengan gambar ini? Silakan Bapak Ibu, dimainkan chatnya. Kegiatan apa kira-kira yang terkait dengan gambar ini? Ya, semua tahu ya, mengisi bahan bakar, ya kan ya, mengisi bahan bakar. Coba kalau saya tanya, mata pelajaran apa yang terkait dengan aktivitas tersebut, mengisi bahan bakar? Matel apa kira-kira? Nggak ada yang jawab ini? Malu-malu? Oh, mengisi BBM. Oh, membandingkan harga antar POM. Oke, IPA, good job ya Bu Holifa, Bu Maskoni. Oke, matematika dan IPA, matematika dan IPA. Oke, ya betul sekali jawabannya Bapak Ibu. Ada matematikanya di situ karena ada harga ya. Ada IPA tentang kualitas bahan bakarnya. Ini Pak Solihin ini yang paham ya. Kalau saya nggak begitu paham tentang komposisi ini ya, Shell, Pertamax, Premium dan lain-lain. Nah, sebenarnya ada ini juga mata pelajaran lain yang terkait adalah IPS ya, tentang ekonomi ya, tentang ekonomi gitu ya. Pasti ada itu motif ekonomi atau prinsip ekonomi ya. Kan kalau prinsip ekonomi dengan modal yang sekecil-kecilnya diharapkan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya gitu. Jadi ketika kita dihadapkan dengan berbagai konteks atau informasi, ini katakanlah di sini ya, ya prinsip ekonomi betul Bu Nurlela. Nah, di sini ada 4 jenis merek bahan bakar ya. Ada Pertamina, punyanya Bos Bahlil ya kan ya. Ada Shell, ada Vivo, ada BP ya. Nah, kita bisa membandingkan itu mana yang lebih ramah lingkungan, mana yang lebih hemat, mana yang lebih berkualitas, mana yang bisa menjaga bensin, bukan bensin, mesin supaya tetap baik gitu ya. Maka ketika kita menganalisis apa saja ya kelebihan dan kekurangannya, baru kita memutuskan Bapak Ibu. Nah, secara tidak langsung itu juga kita telah melakukan aktivitas numerasi gitu ya, terutama Ibu. Ini juga tadi sudah saya sampaikan ya dengan contoh membuat agar-agar. Pak Hafiz sinyalnya hilang ya Bapak Ibu. Nah, ketemu lagi. Ya, silakan Pak Hafiz lanjutkan kembali. Pak Hafiz masih mute ya. Apa suara saya sudah terdengar Bapak Ibu? Sudah Pak, Terdengar, silahkan. Halo. Pak.
Ya, ya. terdengar. Baik, saya izin off cam ya, supaya mungkin di sini jaringannya kurang bagus ya, supaya informasi suaranya tersampaikan dengan baik. Mohon maaf ya, nanti saya akan kembali buka kamera gitu. Sudah stabil. Baik, saya share kembali. Tadi sempat terpental ya, mohon maaf. Nah, Nah, tadi kita sampai jus mangga ya. Oke, ada informasi numerik di situ. Ada 2 buah mangga matang, ada 200 mililiter air dingin, ada 2 sendok gula pasir, ada es batu ya. Nah, itu coba Bapak Ibu, kira-kira ya, kegiatan apa yang terkait kegiatan mah udah tahu ya, membuat jus mangga itu mudah lah ya. Coba mata pelajaran apa yang terkait dengan aktivitas itu? Silakan diklik diketik di kolom chat. Mata pelajaran apa yang terkait dengan aktivitas tersebut? Ada yang tahu? Coba di SMP kira-kira mata pelajaran apa Bapak Ibu yang terkait dengan aktivitas tersebut? Tata Boga, oke. Selain Tata Boga, Pak Agam, IPS. Coba Tata Boga itu ngapain ya? Membuat makanan dan minuman, oke. Kalau IPS, oh kewirausahaan. Good job Pak Solihin ya. Nah, bahasa Indonesia Miss Nova langsung mengidentifikasi. Bahasa Indonesia itu seperti apa Miss Nova? Membuat jus mangga itu terkait dengan materi apa ya di bahasa Indonesia? Halo Miss Prosedur, Nova? Teks, teks prosedur prosedur. membuat ini Pak, apa namanya, Ah, membuat makanan. membuat makanan ya. Mungkin Iya, lebih tepatnya adalah membuat teks prosedural ya. teks Bisa prosedur. itu. Membuat teks prosedural. Misalnya gini, cara membuat jus mangga yang enak gitu kan ya. Itu kan aktivitas menulis itu, keterampilan menulis di bahasa Indonesia. Tapi menulisnya bukan menulis biasa. Menulis yang ada aktivitas numerasinya. Menulis sesuatu yang mengandung matematika dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi bisa ya intinya mengkoneksikan numerasi di lintas mata pelajaran. Itu ya buktinya. Kemudian ini tadi saya udah sampaikan tuh, ibu-ibu jago banget ini. Hemat mana ya? Beli sampo yang sasetan begitu 10 atau beli sampo botol satu cukup gitu. Ibu-ibu langsung lihat harganya ya Pak Solihin ini. Langsung dilihat itu harganya sama volumenya. Nanti dihitung-hitung sama dia. Kira-kira mana yang lebih murah? Kan kalau yang lebih murah berarti kan volumenya banyak, harganya lebih sedikit gitu ya. Maka dia akan memutuskan membeli itu. Nah, itu yang dibilang numerasi ya. Jadi mata pelajaran apa yang terkait dengan aktivitas tersebut? Ya, matematika bisa, IPS bisa gitu ya. Materi yang terkait tadi bisa prinsip ekonomi. Kalau di matematika itu yang namanya aritmatika sosial ya. Gitu. Jadi memang gini ya Bapak Ibu, jadi guru itu nggak boleh mati kreativitasnya. Jadi guru itu harus rajin baca. Saya juga jadi dosen sama, nggak boleh mati kreativitasnya. Harus juga rajin baca ya, sehingga kita punya banyak inspirasi untuk membuat desain pembelajaran yang bermakna ya. Ini desain pembelajaran yang bermakna. Jadi belajar konsep, belajar perbandingan, belajar volume, itu bukan hanya tekstual gitu. Bukan hanya sesuatu yang dimaknai dengan simbol. Tetapi sesuatu itu benar-benar dimaknai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tahu konsep itu digunakan untuk apa dalam kehidupan itu yang disebut meaningful, bukan belajar hafalan ya. Gitu, seperti itu kira-kira ya. Nah ini coba Bapak Ibu nih, ada lagi nih yang lebih menarik. Silakan, ayo. Oh ada kimianya juga, betul Bu. Tadi sampo ada kandungan kimia ya. Bapak Ibu bisa dilihat di ingredients-nya Bu Dewi Vestari. Good job, good answer. Nah ya ini sekarang, ayo silakan Bapak Ibu chat lagi. Kegiatan apa yang sesuai dengan gambar? Silakan. Malam-malam diajak berpikir ya. Makanya saya sajikannya yang ringan-ringan. Faroid, ya. Bio sama math. Oke. Biologi, Bu Dewi, ini jawab yang faroid terkait dengan biologi ya, Bu. Pewarisan sifat, oke, good. Ya.
Hereditas ya, ini Pak Solihin ini yang jago ya. Dulu saya juga belajar itu di SMA ya. Ada hukum Mendel ya Ilmu. Pak. Ternyata hukum Mendel itu ada perbandingannya juga, ada matematikanya juga ya. Jadi bisa itu dikoneksikan dengan matematika dan pembelajaran numerasi di biologi ya kalau di SMA. IPS, matematika, silsilah keluarga, bagi waris, biologi, matematika. Iya, betul. Kok nggak ada yang nyebut PAI ya? Ya, PAI itu juga terkait itu. Ilmu warisan, iya. PAI ya. PAI itu Faraid, dengan ilmu warisan. pecahan ya. Iya, iya, good. Ya, Paroid. Betul, Pak Solihin. Ilmu warisan. Ternyata ada matematika kan di bidang studi lain gitu. Dan tidak dapat dihindari. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang menarik juga tadi ini ya, Bapak Ibu. Pernah dengar kan ya ayat itu ya? Itu ayatnya familiar banget itu. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim gitu katanya. Ya Allah, saya bukan ustadz ya, Bapak Ibu, saya guru matematika. Tapi ini memotivasi saya untuk di-share kepada kita semua ya bahwa ayat itu benar-benar Allah berikan ganjaran gitu ya. Kalau kita menginfakkan harta di jalan Allah ya, seperti orang yang menabur sebutir biji gitu. Biji itu akan menumbuhkan 7 tangkai gitu. Tiap tangkainya 100 biji, ya kan ya. Kita nanam satu butir, dapatnya 700 gitu. Kalau kita eh, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Misalnya kita sedekah buat masjid gitu ya. Wah, itu analogi apa yang akan didapatkan seperti itu ya. Ini sebenarnya mungkin saya bukan ahli tafsir ya, tapi mungkin Allah akan memotivasi kita gitu melalui ayat ini. Nah, ini sebenarnya juga kelipatan ya. Kelipatan itu Bapak Ibu ya. Itu juga ada di matematika gitu. Nah, ini juga bisa menjadi konteks untuk membelajarkan numerasi di PAI. Ya, di PAI itu kan ya belajar tentang bilangan bisa, belajar tentang kelipatan bisa, belajar tentang perbandingan bilangan bisa, gitu ya. Jadi harus pinter-pinter kita mencari ide-ide konteks yang nanti akan kita kembangkan ya. Nah, nah udah tahu kan ya numerasi itu ternyata ada di mana-mana gitu ya. Ada di lintas mata pelajaran yang lain. Ternyata memang numerasi penting gitu. Pentingnya buat apa? Nah, yang pertama ya mungkin ya. Nih, eh numerasi merupakan kompetensi inti yang penting untuk keberhasilan siswa di seluruh kurikulum. Ya kan ya? Bayangkan coba kalau ngerjain soal paroid, dia belum paham tentang konsep pecahan. Salah semua itu. Konsep paroidnya ya, jawaban di paroidnya salah semua. Anaknya dapat berapa rupiah, ibunya dapat berapa rupiah, itu nggak nggak ini ya, nggak akan terjawab dengan baik gitu. Dia juga tidak bisa memaknai konsep asobah gitu ya. Mungkin yang lain juga ada konsep yang lain di PAI gitu ya. Kalau dia tidak memiliki kemampuan numerasi yang baik, ya kan ya. Makanya kalau numerasinya tidak baik, itu menghambat transisi dari sekolah ke dunia kerja gitu ya. Bayangkan kalau misalkan numerasinya tidak baik, dia tidak akan mampu memilih mana yang lebih hemat gitu kalau disuruh belanja. Dia tidak mampu memilih mana barang yang akan di check out di itu ya marketplace ya, karena banyak diskon dan lain-lain gitu. Dia nggak paham matematika misalnya, numerasinya nggak baik gitu. Dia tidak akan bisa membuat keputusan yang baik gitu, membuat keputusan yang efisien gitu. Nah, kemudian yang urgensi yang lain adalah memperkaya pembelajaran bidang studi lain dan memberikan kontribusi dalam memperluas dan memperdalam pemahaman matematika secara umum gitu. Jadi memang ketahuan ya bahwa matematika itu tidak terlepas dari bidang studi lain. Dan Bapak Ibu harus
menerima itu ya. Makanya matematika itu ada di semua level pendidikan kita ya, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Nah, kemudian numerasi juga mengubah arah proses pembelajaran Bapak Ibu dari rote learning atau belajar menghafal menjadi meaningful learning. Nah, meaningful learning ini adalah salah satu prinsip dalam pembelajaran mendalam ya yang digagas oleh Kemendikbudrismen baru-baru ini ya. Belajar bermakna itu. Dia tuh belajar konsep, nggak hanya ngafal, tapi dia tahu konsep itu akan diaplikasikan di mana dalam kehidupan sehari-hari. Ya, maka numerasinya bisa dikembangkan melalui pemberian asesmen numerasi, di mana asesmen itu pasti soal-soal kontekstual ya. Kemudian menjadi kunci untuk mengakses dan menalar dunia dan sekelilingnya. Tadi mungkin sudah saya sampaikan ya. Fondasi keterampilan hidup. Ini ya, membaca infografis, diagram, grafik, sehingga ingin memutuskan sesuatu, ingin menginterpretasi sesuatu, ingin memahami informasi dari sajian-sajian yang lain itu dengan itu, gitu ya. Baik, ini sudah ya mungkin disampaikan di PM ya, di pembelajaran bermakna ya. Jadi apa yang disebut pembelajaran bermakna? Ini ada beberapa hal ya. Murid itu merasakan manfaat dan relevansi ya dari hal-hal yang dipelajari untuk kehidupannya dia gitu. Dia tidak bertanya-tanya lagi, saya belajar ini buat apa sih gitu ya. Jadi langsung dibuat pembelajarannya menjadi bermakna dengan sajian, asesmen, dan aktivitas pembelajaran yang menguatkan numerasi, gitu ya. Nah nanti ciri-cirinya adalah kontekstual, tentu saja ya, terkait dengan pengalaman sebelumnya. Ya dia bisa menggunakan pengalaman sebelumnya untuk menyelesaikan permasalahan baru. Lalu terkait dengan bidang ilmu lain, interdisipliner ya. Kemudian murid itu terlibat karena memang kompetensi abad 21-nya selain numerasi juga diajarkan kolaborasi ya. Lalu kebermanfaatan pengalaman belajar dan pembelajaran sepanjang hayat gitu ya. Nah, kemudian ini yang tadi sudah saya sampaikan bahwa Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah menggagas namanya GNN tahun 2025, baru saja di launching itu bulan Oktober atau bulan sebelum Oktober tuh apa? September kali ya. Nanti bisa dicek Bapak Ibu. Apa sih tujuan gerakan ini? Ya ini meningkatkan kemampuan numerasi, meningkatkan kemampuan orang Indonesia, terutama pembelajar kali ya, ya orang Indonesia sebenarnya pada umumnya ya, untuk bisa menggunakan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, gitu ya. Lalu memperkuat literasi matematis, mendorong pembelajaran aktif juga tentu saja, ya kan ya. Karena kan kalau numerasi itu aktivitas pembelajarannya itu harus kontekstual ya, harus terkait dengan pembelajaran sehari-hari dan mengakomodasi pengalaman belajar sebelumnya gitu sehingga bisa tercipta pembelajaran bermakna. Lalu ada profil pelajar Pancasila ini tagihannya adalah berpikir kritis ya, menerima sesuatu itu tidak ditelan begitu aja gitu ya, tapi tahu dari mana itu berasal, mampu menganalisis, mampu menanyakan ya, mampu memeriksa kebenaran, mampu menyimpulkan gitu, juga kreatif tentu saja. Lalu peduli terhadap lingkungan sosial. Nah, ini ya Bapak Ibu yang terjadi pada negara kita ya, hasil PISA 2022. Nah, PISA adalah asesmen internasional yang mengukur literasi matematis, literasi sains, dan literasi baca. Ya, literasi matematis itu istilah numerasi buat OECD ya. OECD ini yang menyelenggarakan PISA ya. Nah, jadi kalau di negara kita, kita dikenalkan dengan istilah numerasi. Padahal itu numerasi dan literasi matematis itu dua istilah yang sejalan ya. Ternyata Bapak Ibu, ya hasil PISA 2022 waktu itu di launching oleh Pak ex Menteri ya Pak Nadiem Makarim. Ternyata kita masih menempati urutan di bawah siapa itu? 366. Masih di bawah Thailand, Bapak Ibu. Jauh skornya itu. Yang merah ini kan literasi matematis ya. Saya fokusnya ke situ. Nanti kalau literasi sains sama Pak Solin aja next webinar ya. Nah, ini literasi matematis Bapak Ibu Indonesia itu
peringkat 63 se-ASEAN loh ini boro-boro sedunia ya, se-ASEAN 63. Dan skor kita masih berada di bawah Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam dan Singapura. Memang yang terbaik di ASEAN itu Singapura, Bapak Ibu. Karena dia pembelajaran numerasinya kuat banget dia. Dia matematikanya itu diawali dengan contextual problem, bukan langsung simbolisasi. Jadi anak-anak di Singapura itu dikenalkan dengan istilah pendekatan CPA ya, konkret, piktorial, abstrak. Jadi anak tuh nggak langsung diajarin 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu. Tapi dibawa dulu dengan soal cerita ya. Misalkan anak dikasih 2 bola gitu ya. Lalu pamannya ngasih lagi 2 bola. Berapa total 2 bola seluruhnya sekarang gitu. Jadi melalui soal cerita. Setelah soal cerita, lalu dilanjutkan ke piktorial. Piktorial itu digambar itu. Bolanya digambar pakai pensil atau pulpen gitu ya. Dengan gambar bola. 2 bola digambar, ditambah 2 bola digambar, lalu digambar 4 bola gitu. Baru simbolisasinya, yang abstraknya. Baru 2, simbol 2 ditambah 2 sama dengan 4. Itu yang dilakukan oleh Singapura dari level SD. Sehingga dia numerasinya baik, literasi matematikanya baik. Nanti mungkin kita bisa belajar dari mereka ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah ini saya ambil dari PISA 2022 results ya. Bapak Ibu bisa download itu, barcode-nya sudah saya tampilkan ya. Ini tren hasil PISA Indonesia, negara kita ya. Itu di matematika, di numerasi, di literasi matematis, itu zigzag Bapak Ibu. Dari tahun 2003 sampai 2022 itu zigzag. Dan dari tahun 2015 sampai tahun 2022 itu tren kita menurun ya. Menukik itu, menurun, makin turun skornya ya. Dan Bapak Ibu bisa lihat di sini ini data ya, ini fakta. Kita tahun 2022 skornya itu 366 ya. Tahun sebelumnya 2018 itu 379. Berarti kan turun ya dari sebelumnya kan. Lalu tahun 2018 juga lebih rendah skornya dari tahun 2015. Itu yang terjadi ya. Dan itu PR kita bersama ya Bapak Ibu. PR saya, PR Bapak Ibu guru ya, PR Pak Solihin ya. Karena di biologi ternyata harus ada numerasinya juga gitu ya. Supaya orang tahu ya bahwa numerasi is everywhere gitu ya. Ada di mana-mana. Oke, ini saya lebih zoom in lagi ya Bapak Ibu PISA resultnya ya. Nah, ternyata coba lihat nih, yang paling tinggi yang saya lihat ya itu numerasi dimiliki oleh China ya. Oleh Cina itu 552 skornya. Singapura lebih tinggi dari Cina, coba 579, 75 Singapura. Dan Indonesia hanya 366 gitu ya. Jadi memang kita tertinggal jauh lah dengan negara-negara yang maju ya. Mudah-mudahan ke depan kita akan bisa lebih baik lagi ya, memperbaiki kondisi numerasi kita. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, tadi saya sudah sajikan tentang kondisi numerasi ya. Hasil PISA ya. Hasil PISA itu asesmen internasional ya. Sudah tahu kita makin menurun ya sekarang. Nah, ini saya lebih detail lagi ya. Saya sajikan hasil-hasil riset ya mengenai kondisi numerasi siswa SMP. Ini siswa SMP ya. Ini hasil riset yang saya ambil dari hasil penelitiannya AT dan LEDE tahun 2022. Ternyata 73,3% siswa itu berada pada kategori kurang sekali Bapak Ibu ya. Numerasinya kurang sekali tuh 73,3%. Sisanya kirain sedang atau baik gitu ya. Ternyata masih di level kurang juga itu sisanya 26,7%. Dan ternyata Bapak Ibu di PISA 2022 itu peserta didik atau siswa kita orang Indonesia itu tidak bisa mencapai numerasi level 5 dan 6 ya. Baru levelnya level memahami aja gitu. Sama level mengaplikasi ya. Level penalaran di taksonomi Bloom tuh ya ada yang analisis dan sintesis.
itu siswa kita belum sampai situ, Bapak Ibu. Berat ya, berat belum sampai situ. Jadi makanya wajar kalau kemudian penelitiannya ditindaklanjuti kembali oleh AT dan LEDE tahun 2022 ya. Ternyata benar diungkap kembali bahwa kita sangat kurang sekali numerasinya ya. Kemudian penelitian Tanu Jaya dan Dorman tahun 2020 juga mengungkap bahwa yaitu tadi kemampuan numerasinya baru berada pada level pemahaman, baru paham aja, belum bisa mengaplikasikan apalagi menalar ya yang lebih tinggi. Karena kan kompetensi kognitif di AKM ya Bapak Ibu, assessment kompetensi minimum itu ada 3 level ya. Pemahaman, aplikasi, mengaplikasi dan menalar ya. Itu yang paling tinggi itu menalar kalau tidak salah. Nah, jadi kita masih berada pada level terendah. Itu penelitiannya Tanujaya ya. Ini fakta ya Bapak Ibu karena ini hasil riset, hasil studi. Nah, ini penelitiannya Reski tahun 2022 itu diperkuat lagi. Jadi siswanya itu memiliki kemampuan numerasi yang rendah ya, belum memenuhi semua indikator kemampuan numerasi. Gitu ya. Jadi ini adalah PR kita bersama. Nah, sekarang Bapak Ibu lanjut ya. Mudah-mudahan kali ini muncul ya jawabannya. Silakan, coba. Tadi kita udah tahu numerasi itu penting, ya kan ya. Lalu kita juga udah mengulas potret numerasi kita, ya. Siswa kita numerasinya di SMP seperti apa. Kita juga udah tahu bahwa hasil PISA kita itu ranking 2 dari bawah, misalnya ya. Nah, sekarang coba menurut Bapak Ibu, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Silakan. Boleh jawab juga di kolom chat ya, Bapak Ibu. Saya eh, share juga linknya kali ya. Sebentar. Eh, tadi ini ya. Oke, saya share ini apa yang harus kita lakukan ya. Sudah kami bantu Pak, linknya sudah kami ada di Oh, kolom chat. sudah di-share aja Pak, ya di chat room. Terima kasih Pak Solihin. Oke, menurut Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu akan lakukan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di numerasi. Ya, saya stop share dulu ya. Ya, di chat ya, sudah ya, silakan. Ya, ya. Silakan Bapak Ibu boleh juga menjawab di kolom chat ya, supaya kita bisa mengulas bersama-sama eh, jawaban atau respon dari Bapak Ibu semua. Silakan. Ya, apakah bisa mengisi Bapak Ibu form yang disediakan bisa diisi? Oke, ya, sudah ada yang mengisi fasilitas katanya. Oke, apalagi silakan Bapak Ibu. Kayaknya mikir nih Pak Solihin nih. Mikir dulu baru mengisi ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin bisa diulas ya pengalaman Bapak Ibu sebagai guru itu kira-kira apa yang kita bisa lakukan melihat kondisi numerasinya peserta kita tidak baik. Silakan Bapak Ibu dimainkan jarinya. Oke. Program numerasi katanya. Bisa Bapak Ibu bisa terlihat tidak screen saya? Oke. Belum ya? Pak Solihin saya sudah share screen. Publish belum terlihat Pak, share Oh, screen-nya. belum ya. Baik, saya share screen ya. Sebentar. Ya.
Kita tampilkan jawabannya ya. Hmm. Oke, terus banyak sekali ininya ya. Apa jawabannya? Oke, saya share screen ya. Oke, Bapak Ibu, apakah screen saya sudah terlihat? Nah, kelihatan ya Bapak Ibu, tuh jawaban Bapak Ibu semua ya. Mohon maaf ini hanya bisa terbatas berapa responden? 50 responden ya. Kerjasama dengan semua mapel katanya. Good job ya. Itu pembelajaran interdisipliner ya. Bermakna apanya Bapak Ibu yang bermakna pembelajarannya ya. Pendekatan. Oke, SD sama dengan matematika konkret. Oke, program numerasi. Good job. Ya, bagus. Ya, itu program numerasi sudah mulai dicanangkan ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube itu ada yang namanya program kolak manis numerasi gitu ya. Metode pembelajaran. Pembelajaran harus menarik, siswa nyaman dengan gurunya. Iya ya. Mengajarnya dengan hati gitu ya, bukan seperti mengajar benda mati ya, tapi mengajar benda hidup ya. Lalu pendekatan, permainan, wah banyak nih Pak Solihin yang ingin typing itu yang masih typing ya. Mudah-mudahan waktunya ditambah ya nanti. Penerapan di prinsip PM, pembelajaran mendalam, oke bagus. Lalu pembiasaan proyek, oke. Skill guru dalam numerasi, oke. Kemudian apalagi yang baru muncul? Siswa nyaman dengan gurunya sudah ya tadi ya. Jangan mengabaikan anak-anak. Iya, betul banget ya. Mereka ingin eksis ya, ingin dianggap ya. Fasilitas. Wah, oke. Oke ya, Bapak Ibu. Masih ada 29 orang ya. 9 orang yang join dan merespon. Masih berlangsung typingnya ya. Ada juga yang Konteks. membalas di kolom chat, Pak Hafid. Oh iya, oke, saya bacakan ya. Yang di kolom chat juga ada. Wah, ada jawaban ini. Saya membuat program numerasi di sekolah. Oke, good. Ibu Nuning Aisetiani ya. Bagus, Bu. Itu akan melibatkan guru-guru lain ya. Dengan mendesain pembelajaran interdisipliner. Bagus, Bu. Lalu penggunaan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Oke. Bagus ya ide-idenya ya. Jadi ke pembelajaran, ke metode pembelajaran, ke kolaborasi beberapa matpel ya, kemudian rancangan program ya, kemudian perlakuan kepada siswa dan lain-lain. Banyak ya, tapi sepertinya yang paling banyak ini di metode pembelajaran ya, karena fontnya itu paling besar ya. Bapak Ibu ya, ke metode pembelajaran. Padahal banyak yang bisa kita lakukan ya, Bapak Ibu, untuk memperbaiki numerasi peserta didik kita gitu. Tapi memang sudah terlihat nih, Bapak Ibu semua setuju bahwa yang dominan memperbaiki numerasi kita ya, membelajarkan numerasi atau menguatkan numerasi adalah di metode pembelajaran katanya ya. Baik Bapak Ibu. Saya kembali ya ke slide ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Oke, saya kembali ke slide. Saya share kembali. Oke. Ya, ini tadi ya. Ini slide-nya bukan ya, bukan. Sebentar. Saya kembali ke slide saya. Sebentar ya, Bapak Ibu. Hmm, Slide-nya ketutup. Oke, ya ini ya, Bapak Ibu ya. Beberapa solusi yang bisa kita lakukan. Tadi Bapak Ibu sudah menjawab ya, dan jawabannya itu sudah terekam ya di word cloud tadi. Nah, ini yang pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi dan mendiagnosis awal. Ya, itu penting dilakukan ya.
Jadi cek dulu bener nggak sih di sekolah kita ada masalah di numerasi gitu ya. Jangan-jangan siswanya pinter semua, bisa menyelesaikan soal-soal kontekstual menggunakan matematika gitu. Berarti kan nggak ada masalah. Cek dulu dengan diagnostik test ya. Silakan pakai aja soal-soal AKM yang tahun-tahun sebelumnya ya untuk mendeteksi apakah ada masalah di numerasinya gitu ya. Atau soal-soal PISA ya, berbahasa Inggris Bapak Ibu tugasnya mentranslate gitu ya. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah menggunakan metode STAR. STAR itu menstimulus ya dengan soal-soal kontekstual. Ya ini di kegiatan pembelajaran ya Bapak Ibu, di aktivitas pembelajaran yang bisa dituangkan di modul ajar ya. Menstimulus dengan soal-soal kontekstual gitu ya. Lalu berikan tugas. Tugas itu seperti apa? Tantangan numerasi yang mendorong eksplorasi. Jadi Bapak Ibu kalau ingin membelajarkan numerasi ya dengan materi tertentu di mata pelajaran tertentu, itu coba desain pembelajaran yang student center ya. Biarkan mereka mengeksplorasi pengetahuan yang akan didapatkan secara mandiri gitu dengan memanfaatkan pengalaman-pengalaman belajar sebelumnya gitu ya. Lalu sajikan soal-soal kontekstual yang terkait numerasi gitu ya. Lalu aksi bincang numerasi. Aksi bincang numerasi ini kaitannya dengan diskusi ya. Jadi biarkan mereka berdiskusi dengan temuan-temuan yang sudah mereka dapatkan dalam kegiatan pembelajaran ya. Lalu mereka juga bisa merefleksi ya. Merefleksi itu bercermin kira-kira eh, ini ya, mereka sudah dapat sejauh mana dan apa yang kurang gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah merespon, mengevaluasi dan memberikan feedback ya, saling memberikan feedback. Kemudian Bapak Ibu, numerasi yang tidak baik juga bisa kita dekati dengan integrasi teknologi dan tadi benar jawaban Bapak Ibu, project nyata ya, project based learning itu bisa itu. Kemudian libatkan orang tua dan komunitas ya Bapak Ibu. Di rumah itu sering dipancing dengan aktivitas numerasi. Gampang, kasih aja duit ya Pak Solihin. Suruh ke warung, paling mudah itu. Kasih duit suruh ke warung. Coba dia bisa nggak menghitung kembaliannya, harus beli ini harus beli itu gitu ya, kembaliannya bisa nggak gitu. Itu aktivitas numerasi juga, libatkan orang tua. Kemudian pelatihan guru dan supervisi yang kita lakukan pada hari ini ya, itu juga bisa. Nah kemudian Bapak Ibu gimana cara menguatkan numerasi dalam pembelajaran ini mungkin saya rangkum sedikit ya Bapak Ibu. Our goal, tujuan kita adalah peserta didik yang numerat, peserta didik yang memiliki numerasi yang baik ya. Kemarin ada tuh mahasiswa PPG ya yang mau ikut ini workshop pembelajaran mendalam Pak Solihin sama bikin media gitu ya. Ternyata ada bundling gitu ya, ada bundling, ada diskon gitu ya. Dan itu mereka membandingkan gitu, mana yang paling hemat sih gitu ya, bayar dengan cara apa yang paling hemat. Nah, itu sebenarnya mahasiswa tersebut memiliki numerasi yang baik gitu ya. Karena dia bisa itu membandingkan mana yang lebih hemat dengan menggunakan konsep matematika, kemudian bisa memutuskan cara bayar mana yang akan dipilih gitu. Itu memiliki numerasi yang baik. Nah, kita bisa mendesain pembelajaran yang menguatkan numerasi, Bapak Ibu. Ini mungkin nanti akan kita perdalam di webinar berikutnya ya. Kita bisa mengembangkan modul ajar ya, dan yang berisi LKPD dan RPP ya, rancangan pembelajaran, itu yang menguatkan numerasi. Kita juga bisa mengimplementasikan berbagai model pembelajaran yang bisa menguatkan numerasi, seperti project based learning, problem based learning, research based learning, didactical design research ya, kemudian inquiry ya, kemudian discovery learning, banyak sekali tuh model pembelajaran aktif ya, ada teorinya dan ada sintaksnya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, kita juga harus menciptakan lingkungan belajar yang kaya numerasi. Jadi di kelas itu jangan cuma ada foto presiden dan wakil presiden sama Pancasila, Bapak Ibu, ya. Di kelas itu tuh harus ada infografis.
yang terkait dengan mata pelajaran. Misalnya tentang tadi membuat jus mangga tata boga, ada infografisnya. Di situ ada data-data numerik gitu. Sehingga siswa akan termotivasi untuk menggunakan numerasinya gitu ya. Kemudian apalagi? Misalnya ada infografis tentang eh, pemilu ya, berita-berita pemilu yang disajikan dalam diagram batang misalnya. Buat aja project, nanti portofolio mahasiswanya itu dipajang di dinding-dinding kelas ya. Itu namanya menciptakan lingkungan belajar yang kayak numerasi gitu ya. Bisa juga gini gurunya. Siswanya datang terlambat ya, ditanya, "Kamu tadi bangun jam berapa?" gitu ya. Ditanya, "Kamu tadi bangun jam berapa?" Jam 7.30 misalnya atau jam 6.30 gitu ya. Sekarang sudah jam setengah 7 bukan. Sekarang sudah jam 7.05 tadi berangkatnya 6.30 ya. Sekarang pukul 7.15. Kira-kira kamu berapa lama ya dari rumah ke sekolah gitu? Itu kan bisa itu. Itu menciptakan lingkungan belajar kayak numerasi. Mungkin juga di tangga-tangga sekolahnya itu ya bisa ditempel-tempel satuan ya. Satuan panjang, satuan berat, satuan volume gitu bisa itu. Jadi semuanya diciptakan itu lingkungan belajar yang kayak numerasi. Lalu kita juga bisa mengembangkan asesmen numerasi di setiap asesmen materi pelajaran gitu ya. Nah, ini integrasi numerasi di berbagai mata pelajaran. Bapak Ibu takut di reminder Pak Solihin ini. Waktunya udah hampir habis. Ya, ini di IPA itu bisa mengukur objek dengan alat dan teknik dengan tepat ya. Di IPS itu kita bisa menganalisis data statistik ya untuk mengambil sebuah keputusan. Di bahasa itu bisa interpretasi grafik untuk memahami informasi ya. Dari sajian gambar, grafik bisa diinterpretasi menjadi kalimat deskriptif. Itu bisa di bahasa Indonesia. Itu integrasi numerasi di berbagai mata pelajaran. Nah, ini tadi sudah ya saya sebutkan ya berbagai model pembelajaran yang diyakini bisa dijadikan rekomendasi model pembelajaran untuk mendesain pembelajaran yang menguatkan numerasi tadi ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini kita bisa lihat ya desain project based learning mata pelajaran IPS dan matpel lain. Ini saya ambil sumbernya dari Kemendikbudristek ya tahun 2022 kalau tidak salah bukunya ya. Nanti Bapak Ibu bisa klik di situ. Ini sebenarnya pertanyaan besarnya ya, big questionnya itu bagaimana interaksi dapat membentuk suatu identitas. Saya sebenarnya tidak paham ini ya, karena ini konsep IPS ya. Ternyata ini bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Itu tuh keterampilan bahasanya, memahami teks kronologis, masalah, solusi, dan sebab akibat. Ternyata nanti produknya, keterampilannya juga ada di situ ya, keterampilannya memahami teks kronologis, masalah, solusi, dan akibat. Itu bisa produknya dalam bentuk esai ya, membuat esai, menulis esai ya. Kemudian kalau di matematika itu nanti bagaimana interaksi itu membentuk suatu identitas, ya suruh aja siswanya melakukan project. Projectnya ngapain? Wawancara dan survei kepada narasumber tertentu gitu ya. Nanti kan dapat data tuh ya. Nah, data itu yang disebut keterampilan matematik gitu, data statistik. Dan menggunakan grafik diagram batang untuk menyajikan datanya gitu ya. Nah, data yang didapatkan itu sebenarnya produk ya, produk dari proyek yang sudah dilakukan. Itu terintegrasi dengan matematika ternyata. Jadi konteksnya tentang interaksi yang ada di IPS. Tapi di situ juga bisa belajar statistika di matematika, bisa belajar menulis esai di bahasa Indonesia, dan bisa belajar ini ya, seni ya. Belajar seninya tuh ngapain? Bikin seni lukis ya yang menunjukkan pertemanan yang inklusif ya, bikin seni musik, bikin lagu atau bikin not gitu ya. Saya tidak paham juga seni musik ini yang terkait dengan tema keberagaman gitu ya. Karena ini kan interaksi ya, interaksi dengan sesama manusia. Jadi intinya konteksnya sama interaksi, lalu bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan guru di mata pelajaran lain sehingga kita bisa menciptakan
pembelajaran berbasis project gitu sehingga menguatkan numerasi di dalamnya gitu ya. Saya lanjut lagi mungkin sedikit lagi ya. Ini di IPA yang paling kelihatan banget ini ya. Ini tentang energi panas misalnya ya. Mengapa ada perbedaan pola pada cara perpindahan energi panas gitu ya. Nah, ini bisa ini terintegrasi dengan pelajaran bahasa Indonesia, menulis esai. Lalu terintegrasi dengan mata pelajaran matematika ya. Data statistik karena dia melakukan eksperimen ya, waktu tertentu gitu, dalam waktu tertentu perpindahan panasnya berapa bagaimana gitu ya, itu kan nanti kita mendapatkan data hasil eksperimen. Itu di matematika disebut materi statistika ya, itu bisa. Kemudian seni juga IT ya, itu bisa tuh buat poster digital atau infografis ya, itu memanfaatkan IT ya, itu juga jadi sebuah portofolio yang merupakan produk dari pembelajaran berbasis proyek ya. Kemudian ini Bapak Ibu mungkin saya sedikit mengulas tentang integrasi numerasi lintas mata pelajaran ya. Ini mata pelajaran pemrograman. Itu pakai logika dan struktur algoritma ya. Ya Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya itu akuntansi dasar. Ini mungkin di SMK ya. Ini di SMK bukan di SMP. Nah ini saya ingin menyampaikan aja bahwa memang numerasi itu ada di mata pelajaran lain, bukan hanya di matematika. Jadi matematika itu dengan numerasi itu dua hal yang berbeda ya Bapak Ibu. Kalau matematika kita hanya belajar konsep aja gitu. Kalau numerasi ya belajar konsep dan menerapkan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari di matematika. Tapi kalau numerasi lebih kepada menggunakan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah atau problem sehari-hari gitu ya. Nah ini juga nih, ini bisa nih di pelajaran bahasa Indonesia ya, membuat surat perjanjian hutang piutang. Di dalamnya ada numerik gitu, berapa yang harus dibayar, berapa kerugiannya gitu ya, berapa ada persentase dan lain-lain sebagainya. Itu bisa di membuat surat perjanjian hutang. Jadi nanti Bapak Ibu yang guru bahasa Indonesia membuat surat perjanjian itu jangan lupa sajikan data numerik gitu supaya bukan hanya kemampuan menulis dan membacanya yang terampil, tapi kemampuan matematika dan kemampuan numerasinya juga terasah. Nah, ini juga ya membuat seni rupa membuat batik jenis kawung itu. Sebenarnya ada geometri di situ, ada lingkaran ya, ada lingkaran, ada persegi, itu mengenalkan bentuk-bentuk geometri. Itu juga merupakan upaya kita untuk menguatkan numerasi ya. Nah, ini juga Bapak Ibu sudah ya pengajaran interdisipliner sebagai salah satu upaya untuk menguatkan numerasi. Nah, ini pembelajaran interdisipliner itu tentu saja harus menelaah capaian pembelajaran di kurikulum merdeka, ya kan ya? Karena terkait itu antar mata pelajarannya. Dan Bapak Ibu, numerasi interdisipliner ini menjembatani kesenjangan antara matematika dan mata pelajaran lain. Jadi pembelajarannya nanti pengalaman belajarnya itu holistik gitu. Jadi sebuah konteks itu ternyata terkait dengan beberapa disiplin ilmu gitu ya. Nah, ini salah satu pembelajaran interdisipliner mungkin ada di contoh pembelajaran ini ya di apa namanya? Di link Heizin ini ya. Mungkin nanti bisa diklik, kalau nggak bisa diklik di copy paste aja ya. Itu e-modul yang saya kembangkan di tahun 2024 ya, project based learning terintegrasi STEM itu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Kemudian kira-kira gimana Bapak Ibu bisa nggak membuat desain pembelajaran lintas matkul yang menguatkan numerasi tapi desain yang lain gitu. Mata pelajaran lain dengan mata pelajaran lainnya dengan materi yang berbeda. Kira-kira bisa nggak? Sudah distimulus ini, sudah dibakar. Bisa katanya. Oke, nanti kita coba ya. Yes or no. Nanti Bapak Ibu yang punya kreativitas yang sangat baik ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini salah satu contoh video pembelajaran yang direkomendasikan untuk menguatkan numerasi ya. Ini research based learning. Ini pembelajaran di perguruan tinggi ya Bapak Ibu. Mungkin kita bisa simak videonya ya. Hmm.
Ya, itu sedikit ya Bapak Ibu research based learning. Sebenarnya saya mau ngajarin sesuatu yang abstrak. Limit satu sisi itu abstrak banget, cendol semua isinya ibaratnya limit, simbol-simbol yang lain gitu ya. Tapi saya sajikan dulu dengan membeli batu alam. Batu alam ya, batu alam pancawarna gitu. Saya awali dengan konteks membeli batu yang bisa dipasang di taman gitu ya. Ternyata harganya itu terkait dengan konsep limit satu sisi gitu ya. Jadi sajikan kontekstual dulu gitu sebelum membangun konsep yang abstrak gitu supaya matematika itu tidak ditakuti dan mereka tahu oh ternyata limit satu sisi itu terkait dengan kehidupan sehari-hari. Oh ternyata ini pembelajaran ini bermakna buat saya gitu ya. Kira-kira itu. Nah ini salah satu asesmen numerasi AKM ya Bapak Ibu. Ini level kognitifnya mungkin saya lebih cepat ya. Ini tes AKM itu ada perbedaan PISA dengan AKM itu. Di AKM itu hanya ada pemahaman, penerapan, penalaran ya. Kalau di PISA itu ada merumuskan masalah, formulate, kemudian employ, menggunakan konsep, lalu interpret, menafsirkan ya. Lalu konteksnya juga berbeda Bapak Ibu, di PISA itu personal, pekerjaan, masyarakat ilmiah. Kalau di AKM hanya ada tiga ya, personal, sosial budaya, dan saintifik. Kemudian yang selanjutnya, nah ini level yang harus dipenuhi di AKM ya Bapak Ibu, yang understanding ini memahami. Kita baru sampai sini Bapak Ibu, numerasi siswa kita. Baru di understanding. Belum di applying atau mengaplikasikan. Ya ini belum. Kemudian apalagi reasoning, ini yang lebih berat ya. Ini belum sampai sini tadi hasil risetnya. Nah, pemilihan konteks juga harus kita pilah-pilah ya Bapak Ibu supaya konteks-konteksnya sesuai dengan materi yang kita akan sajikan. Lalu ini mungkin ya Bapak Ibu contoh inspirasi assessment yang menguatkan numerasi ya. Ini membuat resep brownies kukus. Cara buatnya, resepnya, lalu tulis kembali teks prosedur gitu ya. Membuat brownies lengkap dengan resepnya, itu bahasa Indonesianya. Lalu jika ingin membuat brownies dengan porsi untuk 12 orang, berapa masing-masing bahan yang harus ditambahkan? Nah, ini matematikanya, gitu kira-kira ya. Nah, ini juga mapel matematika, ini ya untuk apa namanya menghitung ya, menghitung makanan mana aja yang bisa dimuat di rantang yang kapasitasnya sudah diberikan informasinya, gitu ya. Ini juga loh, ini sajian soal-soal numerasi, gitu. Kemudian kira-kira apa tantangan untuk membelajarkan numerasi? Nanti Bapak Ibu akan sampaikan sendiri ya setelah ini. Mungkin bisa dilanjutkan di forum tanya jawab. Ini referensi yang saya gunakan Bapak Ibu untuk membuat slides pada sajian PPT saya pada malam hari ini. Demikian Bapak Ibu dari saya, mungkin nanti akan ada diskusi lebih lanjut ya dengan moderator. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Solihin. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Hafiz atas pemaparannya yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Ternyata numerasi ataupun matematika itu nggak bisa jauh dari kehidupan kita ya Pak Hafiz ya. Bahkan di pelajaran saya pun ya di genetika gitu ya. Ada juga tuh Pak Hafiz hitung-hitungan itu. Oke, Bapak Ibu, setelah tadi pemaparan yang sangat luar biasa dari yang disampaikan oleh Pak Hafiz, boleh Bapak Ibu jika ingin diskusi ataupun sharing terkait pengalaman-pengalamannya selama ini gitu ya, membeli pakaian, membeli makanan gitu ya, boleh Bapak Ibu silakan. Termin pertama tinggal penanya ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ibu Kruta ini ya, silakan Bu. Eh, Terima kasih atas waktu yang diberikan. Salam kenal, saya dari MTS Al Atqiah, sekaligus juga guru biologi dari MA Al Atqiah Sukabumi. Masya Eh, Allah. Ya Bu. eh, Salam kenal Salam Bu. kenal, salam kenal, Tetanggaan kita. Tetanggaan. Ustaz, Alhamdulillah salam ya kenal. Bu. Ya.
menyimak dari tadi numerasi ya, agak agak sulit gitu untuk menerapkan di apa eh, di kelas gitu, terutama di kelas untuk anak-anak tingkat MTS gitu. Karena mereka kadang susah untuk fokus terhadap pembelajaran gitu. Makanya kalau untuk menerapkan numerasi baik dari kebetulan memegang mapel IPA itu aja Iya, Bu. agak kesulitan dalam hal membuat anak fokus ke dalam materi gitu. Apalagi kan Hmm. numerasi, ya, fisika khususnya itu kan berhubungan dengan matematika, numerasi gitu. Iya. Saya pengen pencerahannya dari Pak Hafiz gitu, gimana sekiranya hal-hal sederhana yang bisa membuat mereka bisa menyenangi tentang numerasi, karena anak-anak sekarang itu kalau diberikan materi-materi yang sifatnya hitungan atau yang berpikir tentang menghitung-menghitung gitu agak terkendala, agak kesulitan gitu bagi seorang guru untuk supaya membuka pikiran mereka, apalagi untuk berpikir kritis gitu, untuk mereka bisa menyimak aja gitu. Agak agak kesulitan gitu. Makanya mohon pencerahannya ke Pak Hafiz gitu supaya ada tips-tipsnya enggak gitu supaya anak-anak menyenangi hal-hal yang berhubungan dengan numerasi gitu. Mungkin itu aja Pak. Baik. Ya, makasih, syukran kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu Silakan Pak penanya Solihin. yang lainnya, ada lagi Bapak Ibu Boleh langsung selain dijawab, Pak. ya boleh Pak sambil menunggu yang lain. Ya. Baik, terima kasih Bu Kurota Aini Yusuf ya, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya senang ada yang bertanya, berarti menyimak ya, Bapak Ibu. Ya, tadi memang kita dihadapkan pada gen alfa ya, Bu. Gen alfa atau itu Iya. Gen Z, itu Gen Z atau gen alfa gitu ya, yang siswa-siswa kita berada pada gen-gen itulah ya, di mana mereka itu sangat dekat dengan teknologi, Bapak Ibu. Ya, sangat dekat dengan teknologi. Kemudian biasanya mereka suka sesuatu yang instan gitu ya. Lalu mereka sebenarnya kritis, Bu, kalau saya lihat ya. Mereka sebenarnya kritis. Kalau saya amati yang terjadi pada anak saya, Bu, anak saya itu kan gen alpha ya. Yang paling besar itu sekitar usia 12 tahun ya. Yang paling besar kelas 6 SD mau masuk SMP. Anak-anak gen alpha itu kalau saya amati, Bu, dia itu akan melakukan sesuatu kalau sesuatu itu rasional gitu. Sesuatu itu masuk akal. Jadi dia pasti tanya gitu. Kalau saya berikan instruksi, Kak, misalnya, ayo dong sholatnya tepat waktu gitu ya. Maka saya harus bisa menjelaskan sholat tepat waktu itu apa dampaknya buat kita gitu ya. Apa keutamaannya gitu. Apa yang kita dapatkan kalau sholatnya tepat waktu gitu ya. Nah, jadi terkait dengan numerasi ini, di mana tadi Ibu bilang bahwa pembelajaran di kelas itu dia fokus aja udah bersyukur gitu. Apalagi dikasih soal-soal ribet ya, soal-soal susah yang mana ada numerasi di dalamnya, soal cerita gitu ya, dia nggak akan mau gitu. Tinggal kita, Bu, sebagai guru yang mencoba mengambil hatinya, Bu. Mengambil hatinya caranya gimana? Pertama, di awal-awal pembelajaran ya, sebelum ketemu dengan dia, itu harus bisa memberikan kesan pertama yang susah untuk dilupakan gitu ya. Jadi gimana caranya? Kreativitas kita semua gitu. Ada guru di luar negeri, Bu. Dia itu kadangkala ke kelas itu ada aja yang dibawa, Bu. Kadang bawa sapu lantai, kadang bawa tongkat peri, kadang bawa kipas angin atau apa aja sesuatu yang menarik gitu ya.
Nah, itu kreativitas kita gitu. Mungkin kita bisa membuat ini Bu, memberikan apersepsi ya di awal gitu ya dengan menontonkan video tentang apa sih kaitan materi yang mau kita pelajari dengan kehidupan sehari-hari gitu. Biasanya mereka suka itu kalau tayangan-tayangan visual audio ya, audio visual lewat video. Itu mereka tertarik dengan teknologi. Apalagi kalau mereka disuruh bermain peran, role play misalnya ya. Jadi apa gitu ya, bermain peran yang terkait dengan konsep yang akan dibahas gitu. Jadi mudah-mudahan gitu ya Bu, kalau mereka sering dilibatkan, mereka akan termotivasi untuk belajar lebih baik lagi gitu. Mereka akan bisa fokus gitu. Tinggal kreativitas kita aja Bu yang tidak boleh redup gitu ya. Kita jadi guru harus punya kreativitas yang tinggi untuk menyajikan pembelajaran yang bisa mengantarkan mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna gitu. Mereka tahu konsep itu dan tahu bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu mungkin ya Bu. Jadi penyajian bahan ajar, kemudian aktivitas pembelajarannya juga menarik, terintegrasi dengan teknologi dan apa namanya melibatkan seluruh peserta didik, Bu. Jadi mereka merasakan bahwa mereka dilibatkan gitu dalam kegiatan pembelajaran. Mereka tidak seperti gelas yang mau diisi air gitu. Jadi tinggal menerima apa yang disampaikan gurunya gitu ya. Mungkin aktivitas diskusi bisa menjadi salah satu ini ya Bu, alternatif solusi. Iya, iya. Seperti itu mungkin Bu Kuro ya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Ya, alhamdulillah ada sedikit pencerahan. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa diterapkan dalam keseharian di sekolah ya, Pak. Ya, Makasih amin. Syukron, kasih Ron, Pak Sama-sama, Hafiz. Ibu. Ya, Tetap semangat terima ya, kasih Bu, Bu ini menjadi Bu. guru. Ya, Sudah terjawab ya Bu Aini ya. Iya. Baik, terima kasih. Selanjutnya boleh yang ingin bertanya silahkan. ya. Atau dari kolom chat nih, Bu. Pak, Oh mohon iya, maaf. Ya, ada pertanyaan dari Bu Vina dari kolom Khotimah chat ya. ya di sini Ya, mungkin saya bacakan ya Pak ya. silakan, Pak. Di sini ada kalau materi interaksi di IPS ada juga kah di matematika, misal teori permainan ataupun game teori begitu Pak? Materi interaksi Dari ya. Ibu Pina Hotimah. Ya, Kalau materi interaksi di IPS ada juga kah di matematika, misal teori permainan game dan teori ya. game Kalau ataupun di teori? ya, kalau di matematika itu sebenarnya Bu, kalau teori permainan ya, itu bisa digunakan bukan hanya di mata pelajaran matematika, ya, di mata pelajaran lain juga bisa, ya Bapak Ibu. Jadi saya pernah membimbing skripsi ya Bapak Ibu, itu mahasiswa saya itu mengembangkan media pembelajaran itu ular tangga bangun ruang sisi datar, Bapak Ibu. Jadi seperti ular tangga dibuat gitu ya di kayu ya, itu media pembelajaran konvensional. Ini Pak Solihin ini pakarnya ya. Media pembelajaran konvensional dibuat dari kayu seperti ular tangga yang biasa kita lihat gitu ya yang terbuat dari kertas ya. Itu jadi di papan-papan ular tangganya itu dibuat ini replika bangun ruang sisi datar, ada kubus, ada balok, ada limas, ada kerucut. Bangun ruang sisi datar tidak termasuk kerucut, limas, prisma, balok, kubus gitu ya. Itu dibuat kerangkanya gitu. Jadi dikemas menjadi permainan padahal dia lagi belajar konsep bangun ruang sisi datar itu, mengenal jumlah rusuk, jumlah titik sudut, jumlah sisi dan lain-lain. Tapi dikemas dalam bentuk permainan. Itu menjadi joyful learning kan ya, pembelajaran yang menyenangkan itu. Jadi sambil bermain, dia juga belajar karena selain ular tangga itu nanti ada kartu-kartu soal gitu yang dikemas di situ. Nah, itu bisa Bu diterapkan di matematika, bisa banget diterapkan di mata pelajaran lain.
Gitu ya. Semoga terjawab ya Bu Vina ya. Selanjutnya dari Bu Ana Albiah. Ya boleh ya Pak Solihin langsung saya jawab. Ya. Iya Pak, Dari silakan. Bu Ana Albiah ini pertanyaannya, apakah ketika menerapkan pengkolaborasian antar beberapa mapel tersebut dimasukkan dalam rancangan pembelajaran atau RPP kita, Pak? Iya, dimasukkan. Nanti kan membelajarkannya kan secara bersama-sama gitu. Jadi nanti di kegiatan intinya itu ada proses membelajarkan mata pelajaran matematika, ada proses membelajarkan bahasa Indonesia gitu. Jadi nanti asesmennya juga merupakan ini ya Bapak Ibu, asesmen terintegrasi gitu. Asesmennya bukan hanya mengevaluasi materi, misalkan di bahasa Indonesia itu membuat teks prosedural. Berarti bukan hanya itu, tapi ada pertanyaan-pertanyaan ya di teks prosedural itu yang memang mengevaluasi konsep matematikanya gitu. Misalnya lagi belajar perbandingan senilai gitu ya. Ya udah berarti pertanyaannya ada tentang perbandingan senilai gitu. Jadi dua mata pelajaran sekaligus dievaluasi dalam satu rancangan pembelajaran. Nah, makanya ketika merumuskan perencanaan pembelajaran, berarti Bapak Ibu antar lintas mata pelajaran harus berdiskusi itu secara matang ya, mendesain pembelajarannya. Bagaimana melakukan ini ya kegiatan pendahuluan, lalu kegiatan inti, menutup pembelajaran, mengembangkan asesmen ya, asesmen awal dan asesmen akhir. Itu juga harus kolaboratif itu. Iya, berarti membuat RPP bersama ya, Pak. Iya, kan mengajarnya bersama-sama. Itu kolaboratif teaching ya, itu. Seperti itu. Oke, Bu Ada Ana, semoga terjawab ya. uh-uh. Bagaimana Bu Ana jawabannya atas pemaparan pemateri? Ya, baik sama-sama Bu Ana. Oke, ya. Bapak-Ibu ada lagi yang ingin bertanya ataupun diskusi? Kita sampai jam 21.05 ya Bapak Ibu, 1 menit lagi nih. Nah, ada satu orang lagi ya, Pak, di kolom chat Wah, ya, Pak. iya. Ini Boleh terakhir nih, di pertanyaan terakhir, mm, terakhir ya, Pak. silakan Pak Solihin dibacakan dulu Pak. Saya Ya, takut baik. bacanya Pak. Selama ini siswa masih takut dengan pelajaran matematika, mapel yang sangat susah katanya. Bagaimana cara merubah pola pikir siswa agar tidak takut dengan pelajaran matematika? Nah, itu Pak. Iya, bahaya Ini ini. pertanyaan umum kayaknya nih selama ini ya. Iya. Iya. Saya ulangi deh biar lebih jelas ya Bapak Ibu. Selama ini mahasiswa masih takut dengan pelajaran matematika, mapel yang sangat susah katanya. Bagaimana cara merubah pola pikir, mengubah pola pikir siswa agar tidak takut dengan pelajaran matematika katanya. Wah, ini berat banget nih ya. Iya tadi yang saya bilang Bapak Ibu ya, berikan kesan pertama yang mendalam ya, yang sulit untuk dilupakan gitu ya. Sebelum memberikan materi, tanya dulu kabarnya. Bagaimana keadaan mentalnya? Apakah dia bahagia saat itu gitu ya. Jadi pendekatan di awal dulu Ibu yang harus dikondisikan ya. Bangun bonding yang kuat antara guru dengan siswanya. Gitu ya Bapak Ibu. Wah kalau saya ngajar kalkulus diferensial dan integral Bapak Ibu. Kalau nggak ada ice breakingnya, nggak ada gamesnya, nggak ada video motivasinya, nggak ada denger musiknya. Itu kabur semua Bu yang belajar kalkulus ya. Jadi iya Bapak Ibu, tinggal bagaimana kita mengemas pembelajarannya Bapak Ibu. Sesuatu yang sulit itu akan terasa menyenangkan, peserta didik kita menikmati ketika dia tidak ada beban mempelajari itu. Dan satu hal yang tidak boleh dilupakan ya, kita punya ilmu psikologi pendidikan. Nah itu harus matang juga itu. Bagaimana siswa siap untuk belajar ya. Bagaimana mereka merasa dianggap, diperhatikan. Bagaimana seorang guru memberikan reward
ketika ada siswanya yang memang memiliki prestasi ya, berhasil bisa menjawab pertanyaan dengan benar, ya, kemudian memperhatikan dengan baik, itu kan juga harus diapresiasi, diberikan pujian ya, gitu Bapak Ibu. Jadi intinya kondisi psikologis peserta didik juga harus diperhatikan. Di samping bagaimana kita mendesain pembelajaran yang memang joyful learning atau menyenangkan gitu, sehingga mereka belajarnya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan rasa senang dan tidak ada tantangan gitu. Satu lagi yang sering dilupakan ya oleh kita semua adalah bahwa jarang senyum. Guru matematika dibilang gitu Pak Solihin ya. Jarang banget senyum gitu ya, cemberut gitu ya. Masuk kelas sudah cemberut gitu ya, serius gitu ya. Nah, itu yang saya tidak setuju sebenarnya ya. Guru matematika pun harus bisa loh jadi sosok yang cheerful. Harus bisa jadi sosok yang menyenangkan. Harus sering senyum, harus ramah, harus nyapa gitu. Iya. Karena kita akan memberikan servis terbaik loh. Kita ingin mengambil hatinya. Ya, sentuhlah dia tepat di hatinya gitu kan ya kalau katanya lagunya Ari Lasso ya. Saya jadi nyanyi itu. Sentuh dulu hatinya, maka kamu akan mendapatkan semuanya gitu. Kamu Bapak akan jadi mirip mendapatkan Ari Lasso. perhatiannya. Ya, kamu akan mendapatkan perhatiannya gitu ya. Sambil berupaya ya Bapak Ibu mempersembahkan kegiatan pembelajaran terbaik. Jangan lupa juga untuk berdoa gitu. Setelah kita berupaya dengan sungguh-sungguh kerja keras ya mendesain pembelajaran, memotivasi ya, memberikan begadang-begadang lah intinya mau ngajar itu begadang dulu gitu ya, bikin slides-nya gitu ya, bermalam-malam gitu ya. Nanti mau bikin apa ya? Nanti kasih game apa ya? Nanti kasih video apa ya? Gitu Bapak Ibu. Memang pekerjaan itu yang sudah kita pilih gitu. Pekerjaan yang penuh dengan kreativitas dan wasting time ya. Mudah-mudahan tidak wasting pahala. Siapa tahu nanti salah seorang dari murid-murid kita yang akan menyelamatkan kita nanti narik tangan kita ke surga. Kita tidak tahu itu ya. Mudah-mudahan kita bisa beristiqomah dan berkomitmen ya untuk mengajar dengan hati Bapak Ibu. Mungkin itu ya Bu siapa tadi Bu eh, bagus suaranya, ah bisa aja Ibu ya, Bu Komariah ya. Semoga bisa merubah stigma negatif ya guru matematika dan dosen matematika yang katanya jarang senyum, banyak siswa yang takut belajar matematika ya, pada kabur semua nanti. Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan nggak Pak, mudah-mudahan siap. Ya demikian Bu Komaria ya. Senang sekali Bu bisa berdiskusi dengan Ibu. Baik, Bapak Ibu, Demikian Pak Solihin ya. ya sebenarnya banyak sekali yang ingin disampaikan, yang ditanyakan, yang ingin didiskusikan ya, tapi karena terkendala waktu kita, sebenarnya kita harus sampainya selesai itu jam 9 Bapak Ibu. Nah, tapi nanti Bapak Ibu jangan berkecil hati, insya Allah nanti ada event-event lagi ya. Bapak Ibu tidak perlu keluar dari grup WA ya Bapak Ibu ya. Karena nanti ada event-event yang lebih keren lagi Bapak Ibu ya. Nanti juga beliau akan kami panggil lagi nih Pak Hafiz. Jadi pemateri yang lebih detail ya terkait kepakaran beliau Bapak Ibu begitu ya. Nah, Bapak Ibu kami sarankan jangan sampai keluar dari grup WA grup. Nanti ada info-info webinar gratis ya Bapak Ibu dari Edusio gitu ya tim kami yang insya Allah nanti akan persembahkan buat Bapak Ibu semua begitu. Sebelumnya kami sangat berterima kasih banyak kepada Pak Hafiz ya sudah berkenan Bapak meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya nih untuk menyampaikan materi ataupun hasil risetnya yang sangat luar biasa ya untuk kami semua nih. Jujur Pak ini ilmu baru buat saya. Terima kasih Pak Dan Solihin, Bapak besar Ibu kemungkinan nih buat semua. buat kita semua ya, Bapak Ibu semua ya. Mudah-mudahan Bapak dipanjangkan umur, banyak rezekinya Amin. ya, dan penuh keberkahan. Amin. Baik Bapak Amin. Ibu, Terima kasih. eh, Bapak Ibu silahkan dicek ya di kolom chat ya, ada absen Bapak Ibu yang bisa diisi. Kalaupun nanti ada terkendala untuk absennya, Bapak Ibu silakan apa namanya komunikasi di WA Group ada admin dari tim edukasi sendiri. Nah, Pak Hafid ada sedikit kenang-kenangan nih dari
dari tim Edusio Pak Hafiz. Terima kasih Pak. Iya, ini ada sertifikat ya dari kami Insya Pak Hafiz. Allah. Mudah-mudahan Bapak berkenan dan bermanfaat ya Pak Hafiz ya. Nanti insya Terima Allah kasih Pak saya Solihin. sampaikan Pak Hafiz nanti di kampus. Baik, Edit eh, out-nya ya Pak. baik Bapak Ibu, eh, karena waktu kita sudah hampir jam